Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Khalil Qomas. Tadi saya dapat pesan boleh manggil beliau dengan sebutan pendek Gus Menteri. Selamat datang Gus Menteri. Yang mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu oleh Bapak Dirjen Dikti Profesor Nizam. Selamat datang Pak di kampus kami. Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, untuk mengingatkan kita Civitas Akademika Universitas Pancasila bahwa beliau juga pernah jadi rektor. Bapak Kapolri yang hari ini diwakili oleh Kabak Intelkam, selamat datang Pak. Kemudian Bapak Panglima TNI yang diwakili juga oleh diwakilkan kepada pejabat yang lain. Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, selamat datang Pak, matur nuwun. Para duta besar dari negara-negara sahabat, perwakilan masing-masing pimpinan agama, dan yang terhormat pimpinan Civitas Akademika dan keluarga besar Universitas Pancasila, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmatnya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia pada acara peresmian 6 rumah ibadah di kampus Universitas Pancasila. Bapak Wakil Presiden yang kami muliakan, pada hari ini kami seluruh Civitas Akademika Universitas Pancasila sungguh sangat berbahagia dengan kehadiran Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, serta Bapak Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama, Bapak Anies Baswedan, Gubernur, dan para pejabat, para duta besar dari negara-negara sahabat, serta seluruh undangan. Kami seluruh Civitas Akademika Universitas Pancasila juga sangat berbesar hati karena Yayasan Pendidikan Pancasila telah berhasil membangun rumah ibadah ini, walaupun idenya sudah sangat lama. Namun baru bisa kesampaian hari ini karena satu dan lain hal kami harus menyiapkan anggaran khusus di luar anggaran pendidikan kami. Ide pembangunan ini di awal diprakarsai oleh Bapak Siswono Yudo Usodo. Beliau ada di depan, beri tepuk tangan untuk Pak Siswono. Beliau adalah ketua pembina yayasan ini, dan latar belakang pemikirannya dapat kami sampaikan kurang lebih sebagai berikut. Universitas ini didirikan 55 tahun yang lalu oleh para tokoh nasional yang komitmennya kebangsaannya kokoh dan mengakar dan tidak diragukan lagi. Pada saat ini yayasan dipimpin oleh Bapak Siswono sebagai ketua pembina, Bapak Jenderal Agung Gumelar sebagai ketua pengawas, dan Bapak Hatta Ali, mantan ketua Mahkamah Agung, juga bersama-sama kami di dalam yayasan. Jadi alhamdulillah beliau-beliau yang komitmennya luar biasa kepada pendidikan berkenan bersedia bersama-sama kami. Kami memiliki visi menjadi universitas
yang unggul dan terkemuka berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Universitas Pancasila berkomitmen menjaga Pancasila, menjaga bangsanya, termasuk keberagamannya, baik adat istiadat, budaya, bahasa, dan agama. Oleh karena itu, dengan telah selesainya dibangun 6 rumah ibadah yang akan menjadi rumah keberagaman di lingkungan kampus Universitas Pancasila ini, tempat di mana seluruh sivitas akademika dapat membangun relasi keimanannya, baik yang beragama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan bahkan Konghucu. Tempat di mana kami belajar mempererat hubungan kemanusiaan, bertoleransi, dan menjaga persatuan, belajar berdiskusi untuk sebuah keputusan, dan belajar bersikap adil bagi sesama. Terwujudnya rumah ibadah ini adalah bagian dari ikhtiar kami dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Kami sadar sebagai perguruan tinggi, sebagai mahasiswa yang terdidik, tanggung jawab moral dan kebangsaan itu akan selalu menyertai. Terima kasih yang tidak terhingga kami aturkan pada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya cita-cita luhur ini. Semoga perbuatan mulia ini menjadi pemacu, pemersatu, dan bentuk implementasi nyata nilai-nilai keberagaman. Bapak Wakil Presiden yang kami muliakan dan hadirin yang kami hormati. Kami meyakini bangsa ini menjamin adanya kebebasan setiap warga negaranya untuk menjalankan keyakinan serta kepercayaannya masing-masing. Jaminan ini diletakkan dalam Undang-Undang Dasar NKRI 1945 pada pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Sebagai bagian dari bangsa ini, Universitas Pancasila bermaksud untuk ikut mengambil peran aktif menjaga dan merawat keberagaman tersebut. Nilai kebersamaan dan keberagaman, bahkan secara khusus nilai saling menghormati dan saling menghargai, yaitu toleransi antar pemeluk agama, harus ditumbuhkan di universitas ini. Keberagaman yang ada bukanlah perbedaan yang membatasi kita, sebaliknya merupakan hal yang saling melengkapi dalam persatuan dan kesatuan untuk kemajuan bangsa. Bangsa ini telah meletakkan Pancasila sebagai Weltanschauung dan filosofi Grundslag. Oleh sebab itu, bangsa ini secara konsensus telah meletakkan Pancasila sebagai dasar negara, merupakan fondasi eksisnya negara Indonesia. Bapak Wakil Presiden yang kami muliakan, izinkan saya menyampaikan pernyataan bahwa mencermati tulisan Bapak Wapres dalam buku beliau Darul Mitsah, yang artinya Indonesia negara kesepakatan, yang telah dibentuk oleh para founding fathers negara Indonesia dengan keterwakilan segenap elemen bangsa. Konsepsi Darul Mitsah secara detail tidak hanya menyelenggarakan konteks spesial politik yang melatar belakangi munculnya terminologi Darul Mitsah dalam bingkai teologis, spesial politik, pendidikan, dan kebudayaan. Insya Allah, apa yang dilakukan oleh Universitas Pancasila pada hari ini selaras dan sejalan dengan pemikiran besar Bapak Wakil Presiden, dan beliau menegaskan di dalam buku itu, beliau menegaskan Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Dan dialog interaktif Bapak Wakil Presiden dengan Dodi Godbusir, seorang artis YouTube, beberapa hari yang lalu, dari dialog tersebut menegaskan bahwa Bapak Wakil Presiden sangat meyakini Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Oleh karena itu, kami berpendapat Pancasila sangat penting dalam mempersatukan keberagaman di Indonesia dengan memberikan pandangan hidup atau way of life, nilai-nilai luhur, pedoman hidup, dan aturan dalam berperilaku. Saya ingin menunjukkan pada hadirin bahwa yang saya bawa ini adalah buku karangan beliau. Dan
buku ini langka, tapi ada baiknya kita di Perpustakaan Pancasila punya buku ini, karena ini pandangan Bapak Wakil Presiden kita. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami hormati, pembangunan ke-6 rumah ibadah ini dilakukan secara gotong royong, baik oleh internal yayasan, rektorat, fakultas, dan relasi-relasi yayasan yang tidak terhingga jumlahnya. Dan rumah ini terdiri dari satu, yang paling besar fisiknya, Masjid At-Taqwa. Yang kedua, Gereja Protestan Geraha Layanan Kristen. Yang ketiga, Gereja Katolik Santo Petrus. Yang keempat, Vihara Dharma Sasana. 5, Pura Widya Santika. Dan terakhir adalah Kelenteng Kebajikan Agung. Masjid At-Taqwa selesai dibangun dan diresmikan pada 4 Oktober 2018. Kelenteng Kebajikan Agung pada tanggal 3 Oktober 2021. Vihara Dhamma Sasana pada tanggal 5 Desember 2021. Gereja Protestan Geraha Layanan Kristen pada tanggal 11 Desember 2021. Pura Widya Santika pada tanggal 18 Desember 2021. Dan terakhir Gereja Katolik Santo Petrus pada tanggal 22 Desember 2021. Masjid At-Taqwa semula adalah sebuah masjid ukuran 17 x 17 meter sumbangan dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang dibangun pada tahun 1991. Namun karena semakin banyaknya jumlah umat yang sholat di situ, maka yayasan memutuskan untuk dibangun masjid baru yang pada waktunya nanti kami mohon berkenan Bapak Wakil Presiden untuk ikut meninjau masjid tersebut. Universitas Pancasila berharap dengan adanya rumah ibadah ini akan memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi umatnya agar kehidupan beragama, sivitas akademika, serta masyarakat sekitarnya dapat menjadi lebih baik. Izinkan kami menyapa para diplomat yang hadir pada hari ini. Your Excellencies, Ambassador from the friendly countries, on behalf of the University of Pancasila, I would like to warmly welcome you and extend my highest appreciation for your attendance in the inauguration of the 6 places of worship of the 6th region in Indonesia. This inauguration is a living evidence which symbolizes the harmony and plurality of the Indonesian society who live as one nation under our national motto, Bhinneka Tunggal Ika, or unity and diversity. Bapak Wakil Presiden yang kami muliakan dan Bapak Ibu yang berbahagia, demikian laporan singkat kami. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon perkenan Bapak Wakil Presiden untuk memberikan doa restu serta berkenan meresmikan 6 rumah ibadah di kampus Universitas Pancasila ini yang semoga dapat membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi umat beragama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wite Tung Tien. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Universitas Pancasila, Bapak Dr. Insinyur Siswono Yudhoyosodo. Yang saya hormati Rektor Universitas Pancasila, Bapak Profesor Dr. Edi Tut Hindratno. Yang saya hormati para Wakil Rektor, para Dekan dan seluruh jajaran, serta seluruh sivitas akademika Universitas Pancasila. Dan tentu yang saya hormati para tokoh agama yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya melihat ada Pak Wisnu, ada Pak Budi, tadi ada Monsinyur Romo Kardinal Monsinyur Suharyo juga hadir. Banyak sekali tokoh-tokoh agama yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini, alhamdulillah.
Bapak Ibu sekalian, puji syukur patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir di tempat ini untuk meresmikan secara bersama-sama 6 rumah ibadah di Universitas Pancasila, universitas yang mengemban nama falsafah bangsa ini. Ini momentum penting bagi kita semua untuk menyaksikan betapa kita telah menjadi bangsa yang besar karena mampu bersatu dan bersama dalam keragaman. Bapak Wakil Presiden dan hadirin sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki tingkat keragaman yang sangat kompleks. Keragaman memiliki potensi yang sangat baik jika kita mampu mengelolanya untuk membangun harmoni dan kerukunan. Akan tetapi keragaman juga akan menjadi ancaman nyata bagi bangsa ini apabila kita tidak mampu merajut kebersamaan dan persaudaraan yang didasarkan pada cita-cita besar para founding fathers kita yang menginginkan bangsa ini dapat tegak meskipun dalam kebinekaan. Oleh karena itu saya menyambut dengan baik pembangunan rumah ibadah di lingkungan area kampus Universitas Pancasila ini. Ini menandakan selain kampus sebagai lembaga pendidikan tinggi, tempat mengembangkan keilmuan, juga mampu memfasilitasi seluruh sivitas akademika untuk mengamalkan ajaran agama melalui kebutuhan untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya. Apa yang dilakukan oleh Universitas Pancasila ini merupakan wujud nyata dari implementasi moderasi beragama dalam bentuk toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Bapak Wakil Presiden yang terhormat, sehubungan dengan hal tersebut saya mengajak sivitas akademika Universitas Pancasila dan seluruh masyarakat umat beragama di Indonesia untuk senantiasa meningkatkan kesadaran akan pentingnya memposisikan nilai-nilai agama sebagai inspirasi dan motivasi dalam berbuat kebaikan. Mari kita jadikan rumah ibadat yang kita bangun ini menjadi pusat persemaian pemahaman keagamaan yang moderat. Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip yang adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Bapak Wakil Presiden yang terhormat, hadirin sivitas akademika Universitas Pancasila yang saya hormati. Pemerintah telah mencanangkan tahun 2022 ini sebagai tahun toleransi. Hal ini akan menjadi milestone atas atau pencapaian atas upaya menjadikan Indonesia sebagai barometer kerukunan umat beragama di dunia. Saya secara pribadi meyakini Indonesia pasti mampu, karena pada dasarnya karakter masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat toleran dan sangat menghargai perbedaan. Sekali lagi saya mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada Universitas Pancasila yang telah mewujudkan komitmennya dalam mensukseskan tahun toleransi ini dengan pembangunan 6 rumah ibadah di lingkungan kampus. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Universitas Pancasila ini menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi lainnya, termasuk perguruan tinggi sebelah Pak, Universitas Indonesia, yang menyandang nama negara kita. Mudah-mudahan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Wakil Presiden yang terhormat, demikian sambutan yang bisa saya berikan. Terima kasih sekali lagi, selamat kepada Universitas Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para duta besar negara sahabat, Menteri Agama Republik Indonesia, Gubernur DKI Jakarta, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, Rektor Universitas Pancasila beserta sivitas akademika, hadirin dan undangan yang berbahagia.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara yang sangat penting ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Pancasila beserta jajaran yang telah mengundang saya untuk meresmikan 6 rumah ibadah di Universitas Pancasila pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, lebih dari 7 dekade lalu Pancasila lahir dari semangat untuk mempersatukan berbagai bentuk kemajemukan di tanah air ini. Mulai dari budaya, bahasa, suku, etnis, hingga keberagaman agama. Oleh karena itu, Pancasila dikatakan sebagai titik temu antar berbagai latar belakang kemajukan tersebut. Sebagai dasar negara, Pancasila sejalan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi jaminan bahwa negara melindungi kebebasan memeluk agama, sekaligus mengakomodasi penyelenggaraan aktivitas keagamaan. Pluralitas agama di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang harus kita syukuri, pupuk, dan kita pelihara. Keberagaman ini apabila kita rawat dengan pengetahuan dan toleransi, maka akan menjadi kekayaan yang luar biasa yang jarang dimiliki oleh bangsa lain di dunia. Toleransi adalah kuncinya. Toleransi membimbing kita pada moderasi beragama sehingga kita terhindar dari fanatisme yang dapat mengarah pada fundamentalisme, radikalisme maupun ekstremisme. Toleransi sebenarnya bukan gagasan yang baru. Toleransi telah menjadi warisan budaya adiluhung bangsa Indonesia yang telah hidup dan membersamai kita sejak ratusan tahun yang lalu. Dan toleransi yang kita miliki itulah yang juga menjadi suatu yang dikagumi oleh berbagai kalangan di dunia. Belum lama ini ada utusan dari namanya Majelis Hukama Al-Muslimin, ya, suatu lembaga internasional independen yang berpusat di Abu Dhabi, dipimpin oleh Grand Sheikh Al-Azhar Profesor Dr. Muhammad Tayyib, yang beranggotakan para ulama intelektual muslim dari berbagai negara. Sekretaris Jenderalnya menemui saya dan mengatakan, saya datang ke Indonesia bukan untuk mengajari orang Indonesia, tapi saya datang ke sini untuk belajar tentang toleransi dari bangsa Indonesia. Dan mereka katakan, kami ke sini untuk belajar. Karena itu saat ini bukan masanya lagi menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, tapi justru sebaliknya, sekarang bahasa Indonesia lah yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan nilai-nilai toleransi yang hidup di Indonesia ini akan kami ambil menjadi model yang akan kita kembangkan di seluruh dunia. Ini saya kira
kebanggaan kita karena kita bisa merawat toleransi ini. Hadirin yang saya hormati, saya mengapresiasi Universitas Pancasila yang telah membangun 6 rumah ibadah di lingkungan kampus, yaitu Masjid At-Taqwa, Gereja Katolik Santo Petrus, Gereja Protestan Geraha Layanan Kristen, Pura Widya Santika, Vihara Dharma Sasana, dan Kelenteng Kebajikan Agung. Pembangunan rumah ibadah ini menjadikan Universitas Pancasila sebagai universitas swasta pertama di Indonesia yang memiliki 6 rumah ibadah di lingkungan kampus. Saya teringat beberapa bulan yang lalu bersama Profesor Dr. Nazaruddin Umar, itu ada namanya itu terowongan silaturahim yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Saya waktu ketika itu saya Jumat di Istiqlal, kemudian saya terus bersama Profesor Nazaruddin berjalan menuju ke Gereja Katedral, bertemu dengan uskup di sana, dan kemudian kita melakukan pembicaraan, dan saya katakan terowongan silaturahim ini merupakan cerminan kerukunan umat beragama antara satu agama dengan yang lain, dengan simbol adanya terowongan itu. Jadi kalau hari itu saya melihat adanya kebersamaan melalui terowongan, dan sekarang oleh Universitas Pancasila dibuktikan dengan sekaligus membangun 6 rumah ibadah. Sama halnya dengan 6 rumah ibadah milik Universitas Pancasila ini menunjukkan komitmen Universitas Pancasila dalam memantapkan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dan mengokohkan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Pembangunan rumah ibadah agama-agama yang dibangun berdekatan, saya harapkan tidak hanya menjadi simbol toleransi dan cerminan sikap saling menghargai, namun lebih dari itu juga memudahkan koordinasi dan kerjasama lintas agama serta menjadi perekat persatuan bangsa. Sebagai penutup, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, 6 rumah ibadah Universitas Pancasila saya nyatakan diresmikan. Saya berharap seluruh sivitas akademika Universitas Pancasila dapat memanfaatkan rumah-rumah ibadah itu sebaik-baiknya dengan mendukung upaya untuk mencetak generasi muda Indonesia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, memiliki iman dan takwa imtak, dan juga serta memiliki akhlak yang mulia. Pada Universitas Pancasila, saya minta terus tingkatkan semangat untuk menjadi garda terdepan, membawa Indonesia cerdas, maju, dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi inayahnya dan meridai segala ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Menteri Agama, Gubernur DKI Jakarta, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, serta Rektor Universitas Pancasila untuk mendampingi penandatanganan prasasti. Penandatanganan prasasti selesai. Dan kami mohon berkenan untuk duduk kembali.